Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Gavin dipersiapkan namanya untuk berdoa. Nyanyiin lagu Garuda Pancasila. Siapa yang sudah hafal? Nyanyi bareng-bareng ya, Garuda Pancasilanya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila.
Baik, anak-anak sekalian, hari ini sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu mau tanya dulu tentang sesuatu. Kita tebak-tebakan. Oke, kita tebak-tebakan. Bentukku kadang tidak beraturan. Kalau dipegang, aku panas. Warnaku kadang merah, kadang hijau, kadang biru. Aku bisa mengeluarkan asap. Siapakah aku? Bisa ya yang jawab ya? Yang tadi yang duluan jawab siapa? Semuanya duluan bareng. Sekarang tebak-tebakan lagi. Aku bisa menempati ruang. Aku bisa menempati ruang. Aku biasanya diminum kalau haus. Gampang pertanyaannya ya. Sekarang di antara kalian adakah yang bisa ngasih pertanyaan untuk temannya yang lain tentang suatu benda? Nanti Ibu juga ikutan tebak jawab. Ayo, siapa ada yang mau ngasih tebak-tebakan nggak? Boleh, Milan. Milan ke depan. Milan ke depan. Ayo, Milan tebak-tebakan. Nah, ini bisa didapatkan ketika kita mendapat juara di sekolah. Wah, bendanya bisa dapat juara ketika di sekolah. Apaan tuh? Ya. Betul? Wah, tebakan tadi betul. Untuk yang kedua ada nggak yang bisa kasih tebakan? Boleh Jihan ke depan. Yuk, silakan Jihan. Benda pecahan. Benda yang lain boleh. Aku bertekstur cair. Aku bertekstur cair. Lalu Juga dipakai untuk menggoreng. suka dipakai untuk Minyak. Tepuk tangan untuk Jihan. Oke, good. Sekarang Ibu mau kalian buka buku tema 3-nya halaman 2. Halaman 2. Apa judul yang ada di halaman 2? Ibu mau Meme bacain untuk kita semua. Bacain nih. Cukup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Apa aja sih perbedaannya dari manusia, hewan, batu, dan kayak gitu-gitu? Itu apa sih bedanya? Kalau manusia itu benda hidup. Kalau batu, tangan untuk Jihan dan Keke. Lanjut baca sama A2. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Bukannya gitu, Wak. Halaman 2, A2. Tadi itu sudah dibaca sama Meme, sekarang yang ini. Fokus ya. Makanya Ibu suruh kalau temennya lagi baca, yang lain memperhatikan. Ketika ditunjuk bisa melanjutkan. Ulang yang 2. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Betul, bagus. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Sekarang Ibu mau tanya, ada berapa macam sih jenis-jenis benda? Ada yang tahu nggak? Benda padat, ada 3 betul. Benda padat, cair, gas. Kalau benda padat itu apa aja ya? Barisan sini dulu, Ibu mau tanya apa saja contoh benda padat? Kayu, lalu penghapus. Arif terus yang jawab, kasih tepuk tangan buat Arif. Ayo, Axel, Rizka. Kenapa? Adriel? Pensil, betul. Apalagi? Kotak pensil, betul Isa. Dan barisan sini jawabannya itu. Barisan sebelah sini apa aja? Kasih contoh benda padat. Meja, good Meme. Kursi, betul. Ajar-ajaran. Apalagi? Lemari, bagus. Barisan sini
sini? Papan tulis, batu, pojok, jam, pintu. Terus semuanya hebat-hebat. Barisan sini? Baris. Banyak ya. Nah, benda-benda pada tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Ada benda kaca, ada benda logam, juga ada dari karet. Ya, ada berapa? Ada 3 apa aja? Kaca, terus logam, juga. Nah, sekarang benda dari kaca apa aja? Ibu bawa nih cerminnya, Masya Allah. Jendela, bukan jendela itu. Iya betul, penutup jam juga dari kaca, betul sekali Mila. Kalau piring gelas dari kaca bukan ya? Ya, piring gelas juga dari kaca. Nah sekarang, setelah kalian mengenali beberapa benda dari benda padat tersebut, Ibu mau kalian tulis di buku tulis kalian untuk menuliskan beberapa contoh benda kaca, benda logam, dan juga benda karet. Bisa menemukan nggak benda logam contohnya apa? Magnet, sendok, apalagi? Koin, kunci, itu benda logam. Untuk karet, kalian paham sendiri, kalian tuliskan di buku tulis kalian. Ya, oke. Sudah menemukan apa saja benda-benda yang terbuat dari logam, karet? Bagus. Sekarang Ibu mau kalian melihat di sekitar sekolah, di lingkungan sekolah. Kalian apakah sedang menemukan tong sampah di sekolah? Ada ya, di kelas juga ada, di luar juga ada. Menurut kalian, tong sampah yang ada di sekolah kita itu terbuat dari bahan apa ya? Bahan plastik. Nah, kenapa sih dari plastik? Kenapa sih harus dari plastik? Agar apa? Tahu nggak? Agar bisa mudah dibersihkan. Ya. Kalau dari karet, bisa nggak tong sampah dari karet? Melenoy nanti tong sampahnya ya. Sudah dari karet. Itu dari logam. Bisa nggak tong sampah dari logam? Bisa. Tong sampah bisa dari logam. Tapi kebanyakannya tong sampah itu terbuat dari karet. Sekarang Ibu mau kalian bikin kelompok kecil. Boleh berempat-empat ya. Membuat kelompok untuk membahas tentang kenapa sih tong sampah itu terbuat dari karet? Dari plastik. Apakah bisa tong sampah terbuat dari karet? Kalau tidak bisa, berikan alasannya. Ya, seperti itu. Oke, Milan, Akbar, Albi, sama Fajril. Menurut kalian berempat, bisa tidak kalau tong sampah itu terbuat dari karet? Kalau tidak bisa, cari tahu alasannya kenapa. Lalu, apakah bisa terbuat dari logam? Kalau bisa, kenapa? Ya, silakan diskusikan dengan teman kalian. Kaifan, Gavin, Nasya, dan Atta. Menurut kalian, bisa nggak tong sampah itu terbuat dari karet? Nah, kalau nggak bisa, cari tahu alasannya kenapa. Bayangin, kalau karet jadiin tong sampah akan seperti apa? Ya, diskusikan dengan teman-teman. Lalu, kalau tong sampahnya terbuat dari logam, bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Cari tahu, diskusi dengan teman-teman ya. Kira-kira kenapa logam bisa tapi karet tidak bisa? Oke, silakan. Farah, Jihan, Mariam, dan Keisha. Menurut kalian, apakah bisa karet dijadikan untuk tempat sampah? Cari tahu alasannya kenapa. Ya. Lalu kalau logam bisa nggak jadi? Bisa. Kok bisa seperti itu ya? Cari tahu alasannya. Apa perbedaan karet dan logam? Ya, silakan. Arsela, Adwa, lalu Aira, dan Dinda. Menurut kalian berempat, bisa nggak tempat sampah itu terbuat dari karet? Kenapa tidak bisa? Cari tahu bersama teman-teman ya. Kalau dari logam bisa nggak? Bisa. Apa sih perbedaannya logam dan karet? Kok karet nggak bisa? Kok logam bisa? Cari tahu ya. Oke, diskusikan dengan teman-temannya. Meme, Icel, Azmia, dan Azahra. Menurut kalian berempat, apakah bisa tong sampah terbuat dari karet? Kalau tidak, cari tahu alasannya kenapa. Ya. Kalau dari logam bisa? Bisa. Cari tahu perbedaannya. Kok karet nggak bisa, kok logam bisa? Ya. Diskusikan dengan teman-temannya. Ya, cari tahu jawaban yang terbaik. Kelompoknya cuma bertiga. Revalasa, Adril, dan Arif.
menurut kalian bertiga bisa nggak ya tempat sampah itu terbuat dari karet? Tidak. Kenapa? Kalau dari logam bisa nggak? Kita cari tahu kenapa logam bisa, kenapa karet tidak bisa. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Arsen, Iki, sama Ariel. Menurut kalian berempat, apakah bisa tong sampah terbuat dari karet? Tidak bisa. Kalau dari logam? Bisa ya. Kenapa sih? Apa perbedaannya logam dan karet? Tahu nggak? Diskusikan dengan teman kalian. Kok karet nggak bisa? Kok logam bisa? Apakah sama dengan plastik? Ya, cari tahu. Silahkan. Kita mencari tahu apa saja benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet, lalu mencari tahu alasan kenapa benda karet tidak bisa dijadikan tempat sampah sedangkan logam dan plastik bisa. Berikutnya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Tahukah kalian alat-alat untuk mengukur sebuah benda? Tahu. Apa saja sih? Ibu di kelas punya satu buah alat ukur panjang nih. Ini namanya apa? Penggaris untuk apa? Untuk membuat ukuran di papan tulis ya, menarik garis di papan tulis. Kalau pakai penggaris kecil bisa nggak di papan tulis? Bisa aja, tapi akan lama kerjanya ya, karena butuh ukuran penggaris yang lebih panjang, yang lebih besar. Ini ada yang tahu untuk apa? Ini disebut apa? Meteran apa? Meteran roll. Biasanya dipakai untuk mengukur apa? Benda-benda yang ukurannya panjang. Ya, benda-benda yang ukurannya panjang. Mengukur panjang sebuah ruangan juga bisa menggunakan ini. Yang ini terbuat dari kayu. Kalau ini terbuat dari apa? Ini campuran ya, meterannya dari logam. Kalau bahannya dari plastik ya, dari plastik. Lalu kalian suka menggunakan penggaris di buku kalian? Biasanya penggaris apa? Coba diangkat. Yang bawa penggaris. Dari apa itu bahannya? Coba kalian lihat ada berapa sentimeter di sana? Ada yang 20, ada yang 15, ada yang 30. Tahu kalian ukuran sentimeter? Tahu. 1 meter sama dengan berapa senti? 1 meter sama dengan 100 senti ya. 100 senti itu segimana, Bu? Nah, ini kan segini 30. Berarti kalau 100 ada berapa ininya? Ada 3 ditambah 10 cm. Kalau 3 kan sudah jadi 90 ya Milan ya. Kalau jadi 100 itu ada 3 ditambah 10 cm ya, jadi 1 meter. Sekarang kalian lihat apa perbedaannya? Penggaris ini yang kayu, yang meteran, sama yang ini. Dari kekuatan lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang mana? Yang kayu atau yang roll? Tergantung ya, tergantung pemakaian. Ini dua-duanya juga kuat. Tapi kalau meteran kayu ini bisa lebih tahan lama, kecuali kalau dipatahkan, ya. Tapi kalau meteran roll tidak dipatahkan pun, kalau sering dipakai tutup buka akan lebih sering rusak, ya. Jadi kalau dilihat dari cara pemakaian akan lebih awet yang ini meteran kayu. Sekarang Ibu mau salah satu di antara kalian ke depan membawa salah satu alat ukur, penggaris boleh atau buku boleh ke depan sama pensil boleh, 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Atta boleh, Atta sama Ariel boleh. Ini Ariel Atta ke depan, Ariel ke depan. Ariel barusan ngacung kan? Barusan ngacung, Ariel Atta ke depan Pak. Ayo Ariel harus percaya diri, Ariel ke depan, bawa penggaris sama pensilnya. Pensilnya mana Kak? Ayo silakan Ariel, bawa pensilnya dan penggaris. Sini punya Ical aja, sini ke depan. Pensilnya mana Kak? Nah, pensilnya bawa Ariel. Pensilnya bawa Ariel. Sekarang lihat punya Atta. Atta mau mengukur pensilnya. Silakan Atta. Diukur pensilnya dari 0 sampai dengan angka berapa di ujungnya? 14 cm. Berarti pensil punya Atta panjangnya 14 cm. Atta boleh duduk, terima kasih Atta.
Silakan Ariel diukur. Kalau mengukur dari sini ini sentimeter. Nah, ini tetap minimalisnya. Nah, dari 0. Sekarang Ariel lihat sampai angka berapa ini? 15. Berarti pensil Ariel berapa senti? 15 senti. Begitu cara mengukur sebuah panjang benda. Kalau kita mengukur benda yang lebih panjang, apakah masih bisa menggunakan penggaris ini? Bisa tidak? Tidak bisa. Ya, harus menggunakan penggaris yang lebih panjang atau meteran yang lebih panjang. Sekarang, Ibu mau kasih tugas sama kalian. Tugasnya ini, ya. Mengisi tentang berapa sentimeter. Boleh diestafet ke belakang, silakan. Tolong estafet ke belakang. Adil belum? Itu di Arif. Tidak lupa dikasih nama. Nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan tugas, boleh nanti dikumpulkan ya. Sekarang Ibu mau kalian tulis yang ada di papan tulis untuk PR kalian di rumah. Apa sih PR-nya? Tabel bahan pembentuk benda. Nama benda, bahan pembentuk, dan ciri-ciri bahan. Nama bendanya Ibu tuliskan meja, tempat pensil, lalu buku, pakaian, gelas, tas, sepatu, pena, kaleng minum, dan lampu. Nah, ini dia benda-benda yang harus kalian cari tahu bahan-bahan pembentuknya apa, lalu ciri-ciri bahannya apa. Contoh, kayu, meja itu terbuat dari. Nah, di sini tulisin kayu. Ciri-cirinya apa? Kayu itu ciri-cirinya apa? Keras, lalu padat. Kalau di ciri-ciri kayu, mudah dipotong. Mudah terbakar. Boleh. Mudah dipotong, mudah terbakar, atau juga berwarna coklat. Nah, tuliskan ciri-cirinya ya. Nah, nanti kalian cari tahu untuk tempat pensil, buku, dan lain sebagainya sampai dengan ke bawah ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Hari ini kita belajar apa saja? Belajar tentang ukuran, ya boleh. Tentang belajar panjang, sentimeter dan meter. Jenis-jenis benda, jenis-jenis benda padat. Ya, benda padat itu apa aja tadi teh? Kursi. Benda-benda padat itu terbagi menjadi 3, apa saja? Logam, karet, kayu. Kalian tadi lihat apa aja ciri-cirinya? Nah, ini Ibu kasih PR dan tugas yang tadi nanti dikumpulkan ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.